Tumbuhan lumut. 1. Lumut hati. Lumut hati merupakan suatu tumbuhan yang bertalus dan memiliki bentuk tubuh yang berupa lembaran, pipi, serta berlobus. Hepaticopsida ini tidak memiliki bunga, namun dapat memproduksi spora yang dihasilkan dalam bentuk kapsul kecil. Yang kedua, lumut tanduk. Lumut tanduk adalah suatu tumbuhan kecil, tidak berbunga, pendek, dan termasuk tanaman non-vaskuler, atau bisa di air dan di darat. Lumut tanduk mewakili beberapa tanaman darat pertama dan memiliki 300 spesies berbeda dalam ordo Bryophyta. Yang ketiga, lumut daun. Lumut sejati atau disebut juga dengan lumut daun atau Bryophyta, juga nama lainnya yaitu musky, adalah anggota tumbuhan tidak berpembuluh dan tumbuhan berspora yang termasuk dalam superdivisi tumbuhan lumut atau Bryophyta. Lumut ini merupakan kelompok lumut terbanyak dibandingkan lumut lainnya, yaitu sekitar 10.000 spesies. Kurang lebih terdapat 12.000 jenis lumut daun yang ada di alam ini. Yang selanjutnya yaitu tumbuhan paku. Yang pertama yaitu paku purba. Pengertian tumbuhan paku adalah sekelompok tumbuhan yang memiliki sistem pembuluh sejati. Meskipun tumbuhan ini tidak pernah menghasilkan biji untuk berkembang biak. Tumbuhan paku disebut juga sebagai paku-pakuan atau pakis-pakisan. Dalam bahasa Inggris, tumbuhan ini dikenal sebagai pen. Tumbuhan paku paling banyak tumbuh menumpang pada tumbuhan lain, misalnya sawit. Tetapi tumbuhan paku tidak bersifat parasit bagi tumbuhan lain jika tidak terlalu banyak. Yang kedua yaitu paku kawat. Tumbuhan paku disebut juga Pteridophyta. Tumbuhan paku merupakan tumbuhan dengan tingkatan lebih tinggi dari lumut karena memiliki akar, daun, dan batang sejati. Selain itu, meskipun habitat utama tumbuhan paku pada tempat yang lembab, namun tumbuhan paku juga dapat hidup di berbagai tempat seperti air, permukaan batu, tanah, serta dapat juga menempel pada pohon. Lycophyta. Kelas Lycophyta, tumbuhan paku berdaun kecil tersusun spiral. Batang seperti kawat sporangium terkumpul dalam strobilus dan muncul pada ujung ketiak. Contohnya Lycopodium sp, Lycopodium clapatum, Selaginella sp. Yang ketiga yaitu paku ekor kuda. Karena paku ekor kuda merupakan tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama, seperti yang diketahui gamet jantan dan betinanya. Contohnya bambu kecil. Yang keempat yaitu paku tanduk rusa. Tumbuhan paku sejati juga disebut dengan tumbuhan paku benar atau Pteridophyta adalah dipisah dari anggota Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini disebut juga Pilicineae. Pilicineae berasal dari kata pilix yang berarti tumbuhan paku sejati. Tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan tanaman hias yang sangat menarik. Contohnya paku tanduk rusa. Paku tanduk rusa adalah sekelompok tumbuhan paku epifit yang semuanya tergabung dalam marga Platycerium. Tumbuhan ini memiliki penampilan yang khas karena memiliki dua tipe ental dengan fungsi dan bentuk yang jelas berbeda. Dengan salah satu tipe entalnya bercabang-cabang berbentuk seperti tanduk rusa. Selanjutnya yaitu tumbuhan berbiji. Yang pertama yaitu Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Adalah tumbuhan berbiji terbuka di mana bijinya tidak tertutup oleh daun buah. Tumbuhan Gymnospermae memiliki alat reproduksi yang berupa bunga strobilus. Pembuahan Gymnospermae mengalami pembuahan tunggal. Contohnya buah pinus. Dan yang kedua yaitu Angiospermae. Angiospermae atau tumbuhan berbiji tertutup adalah tumbuhan yang memiliki ciri bakal biji berada dalam bakal buah atau oparium. Contohnya mangga, jeruk, semangka, salak, dan lain-lain. Contoh yang ada di sini yaitu alpukat dan melinjo.